Baik, jadi yang pertama kita akan membahas fungsi hiperbolik dan inversnya. Dan nanti Anda akan seperti biasa menentukan turunan dari fungsi yang sedang kita bahas itu. Dan juga turunan dari inversnya. Ya. Nah, fungsi hiperbolik ini fungsi apa sih? Fungsi-fungsi yang terkait dengan fungsi eksponensial yang sudah kita bahas, ya. Jadi e pangkat x kita kan sudah bahas. Nah, ternyata kombinasi linier tertentu dari fungsi e pangkat x dan e pangkat min x ini itu pada awalnya ya tentu ada kisah di balik ini ya, kenapa kita mempelajari fungsi ini. Tapi kalau kita lihat sekarang, dua fungsi ini itu memang punya keunikan, ya. Nah, karena punya keunikan itu kita beri nama, gitu ya. Seperti biasa yang bagus-bagus diberi nama, kan, ya. Nah, namanya memang kemudian mirip dengan fungsi trigonometri. Ada alasannya juga. Nanti kita lihat alasannya apa, ya. Tapi yang pertama bisa dilihat sin dan cos ini satu hal mirip ya. Yang di sini min, yang di bawahnya ini plus. Nah, dengan cepat kita bisa melihat misalnya bahwa turunan dari yang di atas ini adalah yang di bawah ini, ya, karena e pangkat x turunannya e pangkat x lagi, e pangkat min x turunannya min e pangkat min x, dan di sini min, jadi ini akan plus turunannya. Nah, sekarang kalau yang ini turunkan, turunannya min e pangkat min x, jadi yang di atas. Jadi ini dan yang di bawahnya itu kayak berpasangan gitu ya. Yang bawah adalah turunannya, yang di atas juga turunan dari yang di bawah, ya. Jadi berpasangan. Nah, itu satu hal yang menarik dari fungsi ini. Kalau e pangkat x sendiri kan kita tahu dia turunannya adalah dia sendiri, itu juga menarik ya, itu sudah kita bahas. Tapi ketika digandengkan dengan e pangkat min x, ini jadi pasangan yang menarik. Kalau tadi sendirian e pangkat x, sekarang ini sebagai pasangan, ini pasangan yang menarik, ya. Nah, lalu tentu dua fungsi ini kita bisa lakukan hal yang lain terhadap mereka. Misalnya kita hitung hasil baginya, ya. Kalau ini kita namai sin hiperbolik dan ini cos hiperbolik, tentu yang ini akan kita namai tangan hiperbolik dan seterusnya. Yang ini kotangan hiperbolik, sekan hiperbolik, kosekan hiperbolik, ya. Kembali ke penamaan. Jadi sebagai pasangan kita ingat fungsi yang sepasang, yang satu turunan dari yang lain, tapi nggak persis ya. Sin turunannya cos tanpa hiperbolik, sin turunannya cos, cos turunannya min sin. Ini mirip. Kalau ini yang satu turunannya yang kedua turunannya yang pertama. Tentu kalau sama ya mungkin itu sin dan cos lagi ya. Ini mirip, karena itu dengan kemiripan itu ini kita namai sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Kira-kira begitu ya singkat ceritanya. Walaupun alasan yang sesungguhnya alasan penamaan yang lebih tepat sebetulnya ada di materi yang lain ya, yang belum sampai nanti ya. Semester 2 mungkin Anda akan melihat nanti penamaan ini masuk akal gitu ya. Oke, jadi ini definisi dari sin hiperbolik, cos hiperbolik, tangan hiperbolik, kotangan hiperbolik, sekan hiperbolik, dan kosekan hiperbolik. Nah, ini grafiknya. Tebak yang mana yang sin hiperbolik? Yang biru. Oke, ini kan biru ya. Yang ini hijau ya. Dari mana gambar ini? Ya, saya akan
akan jelaskan dari mana gambar tersebut. Tentu kita kembali ke E pangkat X. E pangkat X itu pernah kita gambar nggak? Ayo. Kalau ln begini, E pangkat X kan cerminannya pernah kita gambar ya. Hanya tidak saya tegaskan lagi. Ini E pangkat X ya. Ln-nya di sini ya, tidak saya gambar ya. Karena udah lewat pembahasan tentang ln, nanti aja di ujian ya. Ini X. Nah, ini E pangkat X. Ini E pangkat X. E pangkat X ya. Masih kelihatan ya? E pangkat X. Nah, kalau E pangkat min X gimana E pangkat min X? Cerminannya terhadap sumbu X berarti minus E pangkat X ya. Cerminan terhadap sumbu Y. Jadi E pangkat min X itu cerminan dari grafik ini terhadap sumbu Y. Ini E pangkat min X ya. Kalau X-nya 1, dia jadi E pangkat min 1. E pangkat min 1 kan nilai E pangkat min 1 di sini kan E pangkat min 1, tapi dia jadi nilai E pangkat jadi nilai E pangkat min X ketika X sama 1 kan. Oke, jadi cerminan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X itu min E pangkat X. Nah, ini yang di bawah. Ya. Jangan salah itu. E pangkat min X tidak sama dengan min E pangkat X. Nah, jadi kalau dijumlahkan bagi 2 itu yang apa? Cos hiperbolik ya. Yang cos hiperbolik dulu mungkin yang lebih mudah. Kalau saya jumlahkan bagi 2, di sini ini nilainya berapa nih? E pangkat 0. 1 kan? Jadi kalau dijumlahkan ini nilainya 1, itu juga yang E pangkat X juga nilainya 1 di X sama 0. Berarti jumlahnya 2. Lalu dibagi 2. Jadi 1 juga. Sebetulnya gampangnya kalau E pangkat X dan E pangkat min X dibagi 2, ini kan sebetulnya nilai apa dari kedua entitas itu? Nilai rata-rata kan? Tengah-tengahnya gitu ya. Jadi sebetulnya gampangnya kalau di sini dan di situ, tengah-tengahnya kira-kira di situ kan? Kalau di sini dan di sini tengah-tengahnya. Jadi titik demi titik aja. Kalau di sini dan di situ tengah-tengahnya ya kira-kira di situ ya. Kalau di sini dan di sini tengah-tengahnya ya kira-kira di situ. Jadi gitu ya. Tengah-tengah di antara dua grafik itu aja kan. Ya jadinya yang hijau itulah ya. Jelas? Nah, sekarang selisihnya yang untuk yang di kanan itu yang lebih besar dikurangi yang bawah, yang lebih rendah, yang lebih kecil maaf, saya ulangi. Yang lebih besar kurangi yang lebih kecil bagi 2 ya. Jadi ini dikurangi itu dibagi 2. Jadi tadi sekian dikurangi segini, jadi kira-kira di situ juga, lalu dibagi 2 lagi. Kalau ini 1 kurangi 1, 0 bagi 2, ya 0. Ya, yang di sini sekian dikurangi sekian, berarti turun jadi sekian, tapi turun kemudian dibagi 2, pasti lebih rendah dari rata-ratanya ya. Ya, jadi turun segitulah kira-kira. Kemudian ini di situ turun ya. Akhirnya nanti kira-kira lalu kita gunakan juga terminologi ini fungsi genap ini. Kalau ini fungsi genap, X dan min X X-nya diganti min X, yang ini jadi E pangkat min X, yang itu jadi E pangkat X.
Kalau ini X diganti min X, yang ini jadi F pangkat min X, itu F pangkat X. Tapi ini min, jadi minus dari sebelumnya. Ya? Betul? Ya? Artinya kalau udah dapat separuh, ya yang kesini tinggal dicerminkan terhadap 0. Ya kan? Jadi yang ini fungsi genap ini. Fungsi genap. Ini fungsi F-nya fungsi ya, ganjil. Ya. Kalau X-nya diganti min X, maka kita akan peroleh minus dari dia semula ya. Nah, jadilah grafiknya seperti di sini. Oke? Jadi yang cos hiperbolik ini fungsinya simetris, grafik fungsinya simetris terhadap sumbu Y. Sin hiperbolik simetris terhadap titik 0. Ya, jadi bukan seperti sin dan cos yang periodik, yang berulang. Tapi kegenapan dan keganjilannya itu ada di sini. Lalu sifat turunannya berpasangan seperti sin dan cos. Kemudian kita juga punya kesamaan yang mirip juga dengan kesamaan trigonometri. Kalau sin dan cos, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini cos kuadrat tambah sin kuadrat sama 1. Kalau ini gini, cos, saya bacanya apa ya? Cos kuadrat min sin kuadrat ini akan sama 1. Ini min nih. Buktinya gimana? Coba ngotret dulu lah. Sebetulnya ini tinggal ini dikuadratkan, dikurangi itu dikuadratkan. Jadi 1 nggak? Hilang nggak itu F pangkat X, F pangkat min X nya? Coba di potret ya. Cos kuadrat. Oh ya, nulisnya jangan cos HX, ini lain ya. Ini H kadang-kadang kan limit H menuju 0 gitu ya. H bilangan, kalau ini H-nya bagian dari nama. Dari nama fungsinya ya. Dikurangi sin kuadrat X sama dengan berapa? Ini kita belum tahu sama dengan 1 enggak. Coba potret. Sama dengan apa? Diteruskan. E pangkat X dikuadratkan itu E pangkat 2X. Nanti pernya per 4. Tambah apa? Tambah 2. 2 dari mana? Sebetulnya 2 kali E pangkat X kali E pangkat min X. Tapi jumlah pangkatnya jadi 0 kan? 2 kali E pangkat 0 itu 1. Lalu E pangkat min 2X. Gitu ya. Ingat A plus B kuadrat itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Udah hafal itu ya. Dikurangi. Nah, ini hampir sama kecuali yang suku yang di tengah min 2. Nah, betul kan? E pangkat 2X nya habis, E pangkat min 2X nya juga habis. Tinggal pembilangnya 2 dikurangi min 2. Nah, yang kedua, kalau fungsi trigonometri biasa, rumus yang mirip dengan ini apa? 1 tambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Nah, kalau sekarang 1 min
tangen hiperbolik kuadrat dikurangi X sama dengan sekant hiperbolik kuadrat. Ya, bisa Anda buktikan juga? Coba. Siapa tahu saya salah, saya sering salah kan tanda min plus gitu, salah ngetik. Tangan hiperboliknya adalah sin hiperbolik per cos hiperbolik. Tentu saja tangan hiperbolik bisa disederhanakan. Sin hiperbolik E pangkat X min E pangkat min X per 2. Tapi per 2-nya nanti saling menghapuskan. Jadi tinggal gitu kan? Ya, ini tangan hiperbolik. Gambar grafiknya gimana yo ya, silahkan nanti dicoba ya. Kita tidak membahas semua gambar grafiknya. Tapi kalau mau membuktikan kesamaan itu, Anda gunakan rumus tangan hiperbolik ini. 1 min tangan hiperbolik. Tapi sebetulnya mungkin nggak harus seperti tadi. Kan ini satunya ini ganti dengan sin hiperbolik kuadrat per cos hiperbolik kuadrat. Samakan penyebut, pembilangnya menjadi cos hiperbolik kuadrat dikurangi sin hiperbolik, lalu sama dengan 1, jadi 1 per cos hiperbolik kuadrat. Ya, nggak perlu kembali ke E pangkat X. Karena yang satu sudah dibuktikan, yang ini membonceng ya. Tinggal sedikit aja langkah yang harus dilakukan. Oke, jelas ya? Nah, sekarang ini turunan-turunannya yang tadi sudah saya singgung juga. Jadi sin hiperbolik sama dengan turunannya adalah cos hiperbolik. Sudah bisa diterima ya? Ini cos hiperbolik, ini sin hiperbolik. Sekarang kalau sin hiperbolik kita turunkan, E pangkat X turunannya tetap E pangkat X, E pangkat min X turunannya min E pangkat min X. Tapi ini udah min, jadi turunannya adalah plus E pangkat min X. Jadi ini turunannya adalah itu. Yang di atas cos hiperbolik kalau diturunkan sama dengan yang di bawah ini. Ya. Nah, sekarang kalau turunan tangan hiperbolik apa? Ya, tentu saja pakai aturan hasil bagi. Jadi apa coba? Apakah jadi kalau turunan tangan biasa, tangan X turunannya apa? Sekant kuadrat X. Sekarang turunan tangan hiperbolik apa coba? Turunan dari tangan hiperbolik. Ini sama aja dengan turunan dari sin hiperbolik per cos hiperbolik. Ya. Pakai aturan hasil bagi. U aksen U per V turunannya berarti U aksen kali V. Berarti cos hiperbolik kali cos hiperbolik min U sin hiperbolik kali turunannya dari V. Kok min? Turunan cos hiperbolik ya sin hiperbolik, nggak pakai min. Ya, ini lebih mudah justru ini ya, nggak ada yang berubah tandanya ya, turunan sin hiperbolik cos hiperbolik, turunan cos hiperbolik sin hiperbolik. Justru ini pasangan yang lebih serasi ya dibandingkan sin dan cos ya. Ya. Nah, kenapa demikian? Jawabannya tuh nanti di kuliah selanjutnya yang kalau kalian masuk program studi matematik. Jadi ini 1 per, kenapa 1 pembilangnya? Cos kuadrat min sin kuadrat itu ya. Jadi ini sekant
hiperbolik kuadrat. Oke, yang ini kotretan Anda nanti aja ya. Sekarang inverse-nya. Untuk mendefinisikan inverse-nya, tentu kita harus periksa dulu. Punya inverse itu kalau monoton kan? Atau satu-satu ya? Yang lebih mendasar sebetulnya sifat satu-satu. Tapi kalau sin hiperbolik kan kita udah tahu tadi dari grafiknya dia monoton naik, ya. Dari turunannya juga bisa terverifikasi. Ini kan turunannya cos hiperbolik. Cos hiperbolik ini sesuatu yang tidak mungkin negatif ya. Ini positif tambah positif bagi 2. Grafiknya juga di atas sumbu X kan. Jadi turunannya itu positif, jadi dia monoton naik. Jadi mempunyai inverse. Nah, seperti biasa persamaan inverse itu seperti di sini, dan tanda -1 ini artinya inverse, jadi sin hiperbolik inverse ya. Jadi X dan Y seolah-olah bertukar posisinya di sini, tapi ini ada inverse di sini ya. Jadi X sama dengan sin hiperbolik inverse Y itu terjadi jika dan hanya jika Y sama dengan sin hiperbolik X. Oke, jadi ini kan kalau dibaca X dipetakan ke Y, di sini Y dikirim kembali ke X gitu ya. Nah, ternyata rumus sin hiperbolik inverse ini bisa diturunkan dan ternyata akan sama dengan ln dari bentuk ini ya. Nah, ini menjadi menarik ya. Sin hiperbolik inverse itu ln dari bentuk ini. Munculnya ln tentu tidak heran karena sin hiperbolik cos hiperbolik itu merupakan bentukan dari fungsi eksponensial ya. Fungsi eksponensial inverse-nya tentu ln. Nah, tapi ln dari bentuk ini. Kenapa? Ini alasannya. Ini sin hiperbolik. Oke. Sin hiperbolik. Dari sini kita bentuk, kita kalikan sekali silang, pindahkan semua suku ke sebelah kiri kecuali di ruas kanan tentu akan sisanya ya habis gitu ya, jadi 0. Kita bawa semua ke ruas kiri. Jadi di ruas kiri dapat ini kan, E pangkat X dan E pangkat min X ini dari pembilang. Ya sebetulnya ini ruas kiri dan ruas kanannya bertukar ya. Maaf. Jadi saya ulangi. Dari sini kali silang ini ada 2Y kan? Nah, kalau 2Y-nya dibawa ke ruas kanan jadi min 2Y kan? Lalu ruas kiri dan ruas kanan bertukar jadi ini kan? Ya. Oke. Lalu dari sini ke sini apa yang saya lakukan? Kalikan kedua ruas dengan E pangkat X. Kenapa wow, Raymond? Ya, tuh. Udah kelihatan dari bentuk ini sebetulnya ini dari suku yang mengandung suku paling kiri ke yang paling kanan itu turun pangkatnya turun 2x kan, dari X ke min X ya. Jadi kalau kita kalikan dengan E pangkat X itu yang persis yang kita dapat. Ini E pangkat 2x, yang ini akan jadi 1. Dan kalau E pangkat X kita anggap U atau sesuatu yang lain, maka ini persamaan kuadrat dalam E pangkat X ya. Jadi ini pangkatnya E pangkat X, ini E pangkat 0, itu E pangkat min X, pangkatnya turun satu tahap gitu ya. Jadi seperti T kuadrat T gitu, T kuadrat T1 gitu ya. Kalau tangga itu turun satu tangga dari satu ke yang berikutnya. Jadi
dengan pengamatan itu kita bisa menyatakan ini sebagai persamaan kuadrat dalam E pangkat X. Nah, sebagai persamaan kuadrat dalam E pangkat X, tentu akarnya pakai rumus apa? ABC-nya dari mana ya? Rumus akar kuadrat itu ya. Saya ingatkan lagi itu kalau kalian nyari di buku berteks berbahasa Inggris nggak ada itu ABC formula ya. Ya, yang ada quadratic formula ya. Kan kalau nyari buku, nyari rumus atau nyari apa, cari di indeksnya gitu kan? Di indeksnya Anda cari ABC formula nggak ada. Ya. Quadratic formula atau akar kuadrat, rumus kuadrat. Oke, jadi tapi nggak apa-apa, di Indonesia kita punya nama rumus ABC, boleh juga lah. Pakai rumus itu kita dapatkan E pangkat X. Jadi anggap ini U kuadrat tambah ini. Jadi U-nya sama dengan min. Oke, pakai rumus ABC min B. Jadi B-nya adalah min 2Y. Jadi min B plus 2Y tentu. 2Y plus minus akar B kuadrat 4Y kuadrat min 4 aja, jadi plus 4. Lah kok ini kan kemudian per 2 semuanya. Jadi yang plus 2Y tadi per 2 jadi Y. 4Y kuadrat plus 4 per 2, jadi 2-nya masuk dalam akar jadi per 4 ya. Jadi akar Y kuadrat plus 1 plus minus. Kenapa yang minusnya nggak ada di sini? Karena E pangkat X itu bernilai, nggak mungkin bernilai negatif. Kalau ini min, akar Y kuadrat plus 1 tuh lebih besar dari Y. Jadi Y dikurangi dia akan negatif. Jadi yang min nggak diambil, nggak terjadi. Ya, jadi dapat rumus ini. Lalu ambil ln-nya, maka dapatlah ini. Oke? Jadi dapat ini dan dari situ tinggal ambil ln-nya dapat ini. Dan ln dari ini adalah X. Ya, jadi X sama dengan sin inverse Y itu berarti sin inverse Y itu sama dengan ln dari itu. Jelas ya? Nah, setelah tukar nama X dan Y-nya, X dan Y tukar nama kan? Maka sin inverse X itu ini yang barusan. Yang lainnya, ini pasti udah salah cetak. Ini min 1 ini. Ya, yang cos hiperbolik ini min ini. Ya, cos hiperbolik inverse sama dengan ln X plus akar X kuadrat min 1 ya. Nah, untuk cos hiperbolik sebetulnya dia punya inverse pada selang yang mana? Lihat grafiknya. Itu kan bukan fungsi satu-satu. Tentu saja kita harus ambil separuhnya. Ya. Jadi yang X positif. Nah, X positif itu adalah daerah asal, daerah nilainya Y lebih besar dari atau sama dengan 1 kan? Tapi setelah bertukar jadi di sini pada rumus inverse-nya X-nya yang lebih besar atau sama dengan 1. Itu terlihat juga dari rumus ini. Akar X kuadrat min 1 ya. Min 1. Tangan hiperbolik ini. Tangan hiperbolik inverse ini. Nah, ini menarik. Kok bisa ini ya? Bisa diturunkan lah semuanya. Saya kira untuk penurunan rumusnya sebagian oleh Anda sendiri ya. Saya sudah membuktikan yang sin hiperbolik inverse, yang cos hiperbolik, tangan hiperbolik itu Anda turunkan sendiri.
Saya cek di buku, kalau ada saya bisa meninggalkan bagian itu pada Anda ya. Gini, paling tidak di buku tuh diberikan penurunan yang cos hiperbolik inverse. Sin hiperbolik saya udah kasih, jadi Anda sudah dapat 2 ya. Yang 3 dan 4 cari sendiri ya. Yang ketiga, rumus ini saya kira tidak terlalu susah karena ini sin tangan hiperbolik adalah sin hiperbolik per cos hiperbolik. Lalu tuliskan dalam bentuk ini, misalkan ini Y, cari X-nya dalam Y. Nanti sama seperti tadi, kali silang dapat persamaan dalam E pangkat X ya. Nah, sekarang turunan dari sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Yang ln X tambah akar X kuadrat plus 1 ini turunannya jadi ini. Kok bisa ya? Bisa, karena turunan ln kita tahu. Lalu ln dari sesuatu yang turunannya masih bisa kita hitung juga, bisa kita peroleh dengan aturan rantai ya. Jadi dx dari sin hiperbolik inverse X ini sama dengan turunan dari ln apa? Ini kurungnya mungkin tidak perlu. Ln X tambah kita turunkan. Turunan ln itu 1 per apa yang ada di dalam ln itu kali turunan dari yang dalam kurung ini, yaitu 1 turunan akar X kuadrat plus 1. Harus pakai aturan rantai lagi. Jadi ini aturan rantai di dalam aturan rantai ya. 1 per 2 akar kali 2X. 2-nya. Mari kita sederhanakan. Ya. Yang suku ini kita kalau sederhanakan kita samakan penyebut apa penyebutnya? Akar X kuadrat plus 1. Ini 1, jadi kita kalikan dengan 1 kan berarti yang di sini ya. Tambah X kan? Lalu ini kan? Ini adalah suku yang dalam kurung tadi. Sekarang mengokupasi tempat di atas ini dan di bawah itu. Lalu yang ini tetap kan? X tambah udah bisa dicoret? Belum. Sederhanakan dulu penyebutnya sekarang. Penyebutnya X kali itu X akar kali akar berarti sebentar ini ya sudah bisa dicoret ya. Saya kok iya ini sudah bisa dicoret ini. Jadi 1 per nggak kelihatan, terlalu deket saya. Harus mundur. Soalnya itu terbalik ya. Jadi harus mundur. Ini sama
Oke. Jadi kalau ya. Jadi pembilang dengan suku pertama di penyebut ini sama persis. Jadi coret tinggal satu dan di penyebutnya akar X kuadrat plus 1. Untuk yang cos hiperbolik inverse, turunannya nanti 1 per akar X kuadrat min 1. Min karena memang yang cos hiperbolik inverse mirip seperti ini, tapi ln dari X tambah akar X kuadrat min 1 ya, yang salah cetak tadi. Jadi ini buktinya sudah ya. Buktinya ini yang cos hiperbolik inverse Anda coba sendiri. Ada pertanyaan? Nah, ini salah satu soal aplikasi yang di buku nggak ada ya. Di buku diberikan aplikasinya ini kabel. Jadi cos hiperbolik, fungsi hiperbolik ini di kehidupan sehari-hari ada gitu ya. Kalau Anda ini kabel ya, kalau pendek digantung ya tentu dia masih kelihatan lurus. Tapi bayangkan kabel listrik yang itu loh, yang tegangan tinggi ya, kan dia akan ya. Nah, itu persamaan kurvanya apa? Di buku ditunjukkan itu persamaannya cos hiperbolik ya. Dengan tentu ada hukum fisikanya yang apa? Berlaku ya. Tapi penurunan detailnya tidak diberikan di buku ini. Saya akan memberikan contoh yang lain. Pernah lihat sepeda beroda persegi? Waktu kecil nggak lihat iklan di TV? Iklan Sonsi atau vitamin tahu Ikang Fauzi? Enggak, ini udah bukan zaman kalian ya. Marisa Haque udah nggak kenal juga. Ikang Fauzi suaminya Marisa Haque. Itu dulu ada iklan Vitasimin atau Sonsi mungkin ya. Jadi si Kang Fauzinya naik sepedanya roda persegi ya. Kebayang apa yang terjadi kalau naik sepeda roda persegi? Akan naik turun kan? Nah, kalau kita menghendaki sepeda tersebut bergerak mendatar tidak naik turun, berarti jalannya yang harus dibuat khusus ya. Kebayang ya, jalannya harus bergelombang seperti ini. Nanti ini dia akan datar terus ini. Jadi pas ini nanti dia akan masuk ke sudut, habis itu dia jungkir ke sana, masuk ke sudut dan seterusnya. Si pusatnya ini, porosnya ini akan rata ya. Nah, saya akan mari kita turunkan persamaannya ya. Jadi ini sumbu X, lalu sumbu Y. Sumbu Y positifnya ke bawah. Nggak apa-apa sekali-kali ya. Kita jungkirkan ke bawah karena kita mau mencari kurva yang ini. Ini yang mau kita cari. Ya. Jadi ini kurva apa sih? Jadi kalau dilihat terbalik ya tentu kurvanya begini. Ya. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, kenapa
kenapa Y positif ini supaya mudah aja perhitungannya. Jadi ketika sepeda rodanya berada di, katakan sudah menyinggung di titik itu, semula dia di sini. Saya gambar dulu lah. Yang semula, oh ini kurang pas. Sumbu X-nya saya naikkan lagi. Nanti sumbu X-nya belakangan ya. Kira-kira seperti ini. Ini roda posisi awal. Berarti sumbu X-nya kira-kira saya mau dia sama dengan 0 ya. Jadi 0 terus nanti pusatnya. Ini sumbu X-nya. Oke? Nah, ini posisi awal. Lalu kemudian bergerak. Nah, ketika di sini titik singgungnya ya, maka si rodanya sudah posisinya seperti ini. Oke? Nah, pusatnya masih di situ, masih di sumbu X terus. Dia nggak naik, nggak turun. Nah, sekarang apa yang terjadi? Saya perlu warna. Jadi yang kita hitung ini tingginya berapa, ya? Jarak itu berapa? Yang kita tahu adalah sisi, setengah sisi, ya, setengah sisi. Nah, ini tegak lurus nih, tegak lurus. Jadi kalau kita nyatakan sebagai ini sudutnya ini theta, ya, maka cos theta ini setengah sisi itu sisi persegi ini katakanlah sama dengan 2R. Seolah-olah jari-jari R-nya ya, jadi seperti diameter. Jadi R-nya setengah sisi. Nah, cos theta itu R, ya. Si segitiganya ini kalau saya jungkirkan jadi gini kira-kira. Ini theta, ini R, ini Y. Ya. Ini siku-siku. Oke, jadi dari segitiga yang kecil ini itu ini siku-siku ya. Maka kita peroleh cos theta ini R per Y. Nah, cos theta sama dengan R per Y. Dan cos theta itu tidak lain gradien garis singgung. Jadi kalau dilihat pada segitiga ini, cos theta itu kemiringan dari sisi miring segitiga itu, ya, kemiringan sisi miring segitiga itu. Jadi cos theta ini tidak lain sama dengan dx. Maaf, salah saya. Salah. dx itu kemiringan gradien ini ya. Tapi kemiringan gradien ini rumusnya bukan cos, tapi seperti biasa kemiringan itu sisi tinggi atau tegak dibagi sisi alas, yaitu tangan theta. Nah, tapi antara tangan theta dan yang saya mau katakan tadi, kalau ini sudutnya theta, ini juga theta. Karena segitiga itu sebangun. Berputar 90 derajat kan. Ya, ini yang besarnya, bayangkan yang kecilnya.
Yang kecilnya ke yang atas ini berputar 90 derajat. Sisi miringnya ini dengan maaf. Ya, sisi miringnya bisa menjadi ini ya. Bentar, melihat sebangunnya gimana? Bahwa itu sama-sama 90, sama-sama theta. Kalau ini theta, ini adalah 90 min theta. Ya, lalu tarik siku, maka yang ini akan theta juga kan? Ya. Oke. Jadi sudutnya sama-sama dengan theta, berarti gradiennya itu tangen theta. Nah, sekarang kalau cos theta tahu, tangen theta ya, sin per cos. Jadi ini y kuadrat min r kuadrat per r. Ya, ini setelah disederhanakan ya. Tentu sin tetanya apa? Sin theta sama dengan akar y kuadrat min r kuadrat. Ya. Jadi apa? Akar y kuadrat min r kuadrat per y. Nanti sin per cos y-nya coret, tinggal ini ya. Oke. Nah, dari sini kita tinggal menyelesaikan persamaan diferensial ini sama dengan R dx. Nah, R ini konstanta, tentu saja satuan yang kita berbicara roda kira-kira berapa. Tapi anggaplah dia satu ya. Satunya entah apa, 1 desimeter atau satu kaki atau apa, satu satuan yang enak aja. Jadi menyelesaikan ini, pada akhirnya nanti kita bayangkan menyelesaikan ya, ini kalau R-nya sama dengan 1. Nah, integral 2 kiri apa? Yang tadi kan? Ya. Jadi kalau diintegralkan, ini cos hiperbolik inverse y. Betul? Jadi dari sini kita dapat cos hiperbolik inverse y plus c sama dengan x. Nah, tapi c-nya berapa? 0 c-nya. Ya. Plus c, tapi c-nya akan 0 karena ketika dimasukkan x sama dengan 0, y-nya 1. Berarti cos hiperbolik inverse 1 itu persis sama dengan 0. Jadi c-nya akan 0 ya. Betul? Jadi saya tidak tulis c. Berarti y sama dengan apa? Cos hiperbolik x. Ya. Jadi dari sini dapat itu, dari sini akhirnya dapat y sama dengan bagus nggak? Bengong. Ya. Jadi kalau kalian mau bikin apa? Taman anak-anak dengan mainan antara lain sepeda roda persegi, bikin jalannya seperti ini ya. Nanti sepedanya jalan di situ. Tentu ini harus sepeda yang seperti kereta api yang nggak bisa diangkat, jadi rodanya nempel terus di jalannya gitu ya. Jadi bayangkan anak berjalan di atas sepeda ini, dari jauh dihalangin pagar tanaman lurus gitu ya. Pas dilihat di baliknya ternyata loh, rodanya persegi.
Oke, itu contoh bahwa cos hiperbolik itu bisa menarik ya pada objek-objek yang mungkin tidak terduga juga ya. Nah, kalau ini tidak ada hukum fisikanya. Kalau yang kabel ada hukum fisikanya yang dipakai. Kalau ini kan ini cuma persamaan diferensial yang sebelumnya ya ada persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung dy sama ddx sama dengan tangan theta, di situ aja mulainya. Tentu sebelumnya cos theta sama dengan r per y. Ya, masih penasaran? Kenapa, Devi? Dari dy per dx sama dengan tangan theta sama dengan akar dari kuadrat interkuadrat. Kalau dia dikali ulang, bukannya jadinya dy per akar dari kuadrat interkuadrat sama dengan dx. dy kali Dx per r. Iya. oh terbalik. Enggak. Oh, dx per r ya. Ah. Tapi R-nya 91, kesininya betul ya. Ya, tadi salah tulis. Dia tetap per. Oke, jadi ini kunci. Lalu yang kedua bahwa segitiga yang biru ini sebangun dengan segitiga yang biru kecil itu.